Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rizky Kusumawardani dengan NIM D93219068 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk video kali ini saya akan mereview tentang mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Untuk yang akan saya bahas yaitu ada tiga hal. Yang pertama, pengertian pengorganisasian. Yang kedua, perencanaan organisasi. Yang ketiga, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengorganisasian. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, yaitu sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah lembaga pendidikan, sebuah perkumpulan, sebuah sekolah, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai perkumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian sendiri merupakan proses membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas tujuan organisasi. Pengorganisasian di sini merupakan pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan umum organisasi dan penetapan penanggung jawab untuk masing-masing kelompok kegiatan tersebut yang akan berwenang untuk mengawasi kinerja orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu, kenapa pengorganisasian itu sangat penting dan dibutuhkan dalam mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran telah memberikan contoh kepada manusia bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan langkah pengorganisasian setelah dia melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan langit dan bumi. Terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 4-5, yaitu yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Lalu ada ayat lain yang menjelaskan tentang perencanaan. Innamal a'malu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Perencanaan organisasi di sini, proses pengorganisasian itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua yaitu membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau per kelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserai tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, jadi sesuai porsi yang ada. Tahap ketiga yaitu menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, mengelompokkan tugas yang saling berkaitan jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi. Tahap keempat yaitu menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pada setiap orang dan setiap bagian mekanisme pengorganisasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja secara efektif. Tahap kelima yaitu melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas, karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan.
diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan para struktur organisasi tergambar posisi kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Kekuasaan di sini adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Lalu ada wewenang. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, bertingkah laku, berbuat, dan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dalam suatu lembaga. Tanpa wewenang ini, orang-orang dalam sebuah organisasi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab sering disebut dengan penerimaan kewajiban. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan tugas serta menggunakan alat atau sumber daya yang ada yang telah dipercayakan kepada seseorang. Tanggung jawab timbul karena adanya hubungan antara atasan dengan bawahan, di mana sebagian wewenangnya untuk dikerjakan. Setiap anggota organisasi harus menerima tugas dan melaksanakan sesuai kecakapan dan kesediaannya dengan sebaik mungkin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.